Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Denny Abu Saputra. Selamat datang di Polos. Podcast Teman Los. Di sini kita bersama tamu kita yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Losarang, Bapak Ade Sumantri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, biar jadi lebih akrab lagi nih, Pak, boleh perkenalan diri dulu, Pak. Halo, saya Ade Sumantri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Losarang. Udah lama ya podcast Melos tidak berjalan lagi. Alhamdulillah sekarang dilanjutkan kembali setelah beberapa tahun terhenti. Nah, berarti terakhir podcast itu tahun berapa tuh, Pak? 2022. 2020. Sekarang udah 2 tahun terhenti ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah sekarang dilanjutkan kembali. Lanjut aja ke pertanyaan. Nah, kalau boleh tahu Bapak udah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Losarang? Kalau di Losarang saya baru 2 tahun berjalan ya, mau tahun ketiga. Sebelumnya 1,5 tahun di SMA Padokan Bundar dan 3 tahun di SMA Negeri 1 Supra. Sebelum Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Losarang, dulunya Bapak ditempatin di sekolah mana dan menjabat sebagai apa? Oh, tadi sebelumnya di tahun 2017 itu di SMA Negeri 1 Supra sebagai kepala sekolah 3 tahun. Kemudian di SMA Negeri 1 Padokan Bundar itu 1,5 tahun, kemudian di sini. Sebelum jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Supra, saya wakasek kurikulum di SMA Negeri 1 Anjatan. Bagaimana pengalaman kerja Bapak sebagai kepala sekolah dan juga itu menjadi kepala sekolah sementara, atau gimana ya Pak? Menjadi kepala sekolah itu harus ada tahapan-tahapannya atau langsung ditunjuk atau gimana nih Pak? Sebetulnya ada hal yang luar biasa buat saya ya. Ketika jadi kepala sekolah saat itu, saya adalah kepala sekolah termuda. Saat itu kebetulan juga di sekolah itu ada di Kabupaten Indramayu itu ada kebutuhan sekian kepala sekolah, dan dari SMA Negeri 1 Anjatan itu tidak ada satupun yang mencalonkan. Kemudian kepala sekolah menyarankan saya untuk mencalonkan diri dan ikut tes seleksi saat itu di tahun 2014, dan alhamdulillah lulus dan ada diklat untuk kepala sekolah itu di Solo, dan baru diangkat tahun 2017. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, upaya apa saja yang dilakukan untuk memajukan SMA Negeri 1 Losarang? Di Losarang, betulnya untuk Losarang ini cukup unik, punya kekhasan sendiri siswa-siswanya. Jadi di sini saya punya target kegiatan siswa harus full explore. Targetnya itu bagaimana membimbing siswa untuk bisa berprestasi. Hanya kita prestasinya saat ini baru di bidang ekskul saja. Sekolahnya Pak. Untuk di bidang akademik kita masih belum maksimal. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritain tentang pengalaman sekolah Bapak dari SD sampai bisa jadi kepala sekolah? SD. Sebetulnya saya dari TK, Mas. TK. Iya, TK. Dari TK. Alhamdulillah saya dididik oleh kedua orang tua saya untuk bangun tuh selalu pagi. Bangun selalu pagi. Sehingga ketika TK pun jam 6:15 itu harus sudah ada di sekolah. Ketika SD seperti itu, sehingga di SMP dan di SMA sudah terbentuk, Sudah terbiasa ya? sudah terbiasa. Jadi setiap pukul 6:15 itu saya sudah ada di sekolah, dan alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi orang tua memberikan saya bimbingan disiplin seperti itu sehingga terpola dalam hidup saya.
sampai saat ini. Nah, disiplin itu menerap di dalam kehidupan saya. Nah, kalau boleh tahu itu Pak, pas TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu di mana tuh Pak sekolahnya itu? Kalau boleh tahu. Pak? Oh, di mana? Iya. Kalau TK di TK Kenari dulu di Jatibarang. Kalau sekarang itu ini ada satu tempat kelenteng di Jatibarang. Ada kelenteng. Apa tuh? Tempat ibadah orang kelenteng ya? Paham ya? Iya, iya. Nah, di situ memang karena lokasinya saat itu mah nggak ada apa ya, tempat kosong, sehingga ketika masyarakat pengen menyelenggarakan TK di situ ada tempat kosong, mereka menyediakan. Kemudian saya SD di SD Pendowo 5, hanya karena kepindahan orang tua harus pindah ke desa berikutnya, jadi saya harus pindah sekolah di SD Bulak 3. Kemudian dari SD Bulak 3 saya ke SMP, di SMP 2 Jatibarang, dan di SMA-nya di SMA 1 Jatibarang saat itu. Sekarang namanya sudah berganti menjadi SMA Negeri 1 Sliu namanya. Kemudian saya kuliah di UPI. Kuliahnya mah di IKIP, hanya ketika lulus saya sudah UPI. Nah, selama ini program-program apa saja yang sudah terlaksana di sekolah dan bagaimana hasil dari program tersebut? Program yang ada ya program sekolah ya. Sebetulnya kalau untuk kita kan punya programnya, ada di program tahunan, ada program 4 tahun. Kalau program kepala sekolah ya ada program 8 tahun. Nah, kalau yang real saja programnya adalah program di OSIS, itu salah satunya, kesiswaan ya, itu salah satu. Bagaimana rencana program sekolah ke depannya nih Pak, supaya bisa lebih... Saya pengen, terus terang ini saat ini pengen akademik siswa meningkat. Kelulusan siswa-siswi kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi banyak. Sekarang tuh Mas, di pemerintahan kita itu banyak sekali beasiswa. Jadi sebenarnya kalau kitanya siap tarung, siswanya siap tarung, di perguruan tinggi itu banyak beasiswa sebetulnya. Jadi sebenarnya ya itulah, kita pengen itu membangkitkan siswa untuk mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Motivasi Bapak buat menjadi kepala sekolah apa sih Pak? Nah, terus kan Bapak sudah lumayan lama nih menjadi kepala sekolah di Semarang Satu Lusara. Nah, kalau kesal Bapak apa aja sih Pak pada saat bekerja? Apa tadi tuh yang awal? Motivasi Pak. Motivasi. Kalau motivasi, saya dari dulu tuh kepikiran tuh begini, saya pengen jadi orang yang berguna gitu ya. Itulah. Saya pengen jadi orang yang bisa bermanfaat. Jadi dari situ, ketika saya ditunjuk menjadi kepala sekolah, sebenarnya saya bukan pengen jadi kepala sekolah sebetulnya. Saya tidak ada cita-cita sedikit pun untuk jadi kepala sekolah. Makanya prinsip hidup saya adalah mengalir seperti air. Mengalir seperti air itu seperti apa? Air itu akan menempati tempat paling rendah. Dia akan mengikuti tempat yang paling rendah. Tapi ketika air itu dibutuhkan di tempat yang tinggi, kita butuh mesin untuk menaikkannya. Kita butuh tenaga, butuh energi untuk naik. Nah, itu prinsipnya. Terus keluh kesahnya ya Pak? Keluh kesah ya? Iya. Apa ya? Ya paling sedikit saja ketika pada saat ini ya banyak sekali kenakalan remaja yang ya anak-anak kita yang luar biasa. Nah, hanya saya pengen kerjasama dari berbagai pihak, dari masyarakatnya, dari orang tua, dari kepolisian, dari
Muspika, semuanya bekerja sama untuk mendidik anak bangsa. Pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kepolisian tidak bisa lepas, masyarakat tidak bisa lepas. Sama seperti begini, ketika anak bolos, kemana dia bolos? Ternyata di tempat PlayStation. Di tempat PlayStation itu punya siapa? Masyarakat yang menyediakan. Nah, seharusnya masyarakat itu peduli dengan begitu. Ini jam belajar, anak harus ada di sekolah. Nah, itu harusnya mereka tutup. Tidak boleh. Nah, inilah mereka memang butuh uang untuk Nafkahi ya, Pak? iya, untuk nafkah keluarganya. Tapi ketika mereka buka di jam belajar, anak-anak kita akhirnya bisa di situ. Ya, seperti itu. Jadi seolah-olah kita pendidikan itu seolah-olah tugasnya sekolah saja mereka. Jadi pembiaran di situ yang akhirnya membuat siswa-siswa kita banyak yang di luar sana. Nah, mungkin juga siswa-siswa pada bertanya begini, Pak. Kerja kepala sekolah itu ngapain sih, Pak? Gitu, Pak. Oh, Kerjaannya itu apa? sepertinya kelihatannya nganggur gitu ya. Iya. Sebenarnya kerja kepala sekolah itu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu artinya memerintahkan anak buah. Nih, iya, gini. Jadi, nah ketika nanti misalnya bidang kurikulum, Pak Rindu di sini. Iya, Pak Rindu, ini ada programnya setahun itu apa saja? Kan ada ulangan, ada ujian, apa kan dan sebagainya. Itu kan didelegasikan kepada Pak Rindu. Pak Rindu ini tugasnya. Nanti ketika ada permasalahan di lapangan, nanti Pak Rindu konsultasi dengan saya, Pak, ini ada permasalahan begini. Kembalikan ke saya. Oh, nanti solusinya bagaimana, Pak? Nanti solusinya begini, Mas. Nah, seperti itu. Jadi iya, Pak. kita tidak langsung ketemu dengan siswa. Kita dengan kemudian juga mungkin di bidang kesiswaan seperti itu. Di kesiswaan ada program apa kesiswaan? Program eskul, Pak. Pak, anak-anak masukkan dari kesiswaan. Kesiswaannya dari pembina OSIS mungkin ya. Ketika Pak, anak-anak mengusulkan kayak podcast ini, kegiatan podcast. Ini podcast ini tahunnya saya. Zaman Nusa Tenggara Sarang memiliki peraturan. Nah, tetapi masih ada aja siswa-siswi yang melanggar. Tanggapan Bapak terhadap siswa-siswi yang melanggar peraturan itu bagaimana, Pak? Melanggar peraturan itu ada peraturan yang kelas ringan, peraturan ringan. Ya, artinya yang ringan itu yang seperti misalnya baju dikeluarkan gitu ya. Iya. Ya diperingatkan. Ya namanya siswa maklum. Banyak itu. Ketika pelanggarannya bersifat sedang, ya nanti ada urusannya dengan kebekaan. Nanti akan dipanggil oleh BK, ditegur, diberi surat, orang tua diberitahu. Ketika kelas berat, pelanggaran berat, ya sudah itu nanti orang tuanya bagaimana. Ketika sudah kita bina dan tidak bisa kita bina anak itu, ya maka kita akan kembalikan ke orang tua. Itu tahapan pelanggaran itu seperti itu. Harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Losarang ke depannya bagaimana, Pak? Ya seperti yang saya bilang tadi, ke depan saya pengen banyak prestasi yang diraih siswa kita, tidak hanya di bidang ekskul, tapi di bidang akademik. Apakah olimpiade, terutama olimpiade fisika nih, saya sangat karena saya mata pelajarannya fisika kebetulan. Jadi saya rindu bukan Pak Rindu. Rindu ada siswa kita yang bisa lolos ikut olimpiade fisika dari tingkat kabupaten kemudian ke tingkat provinsi, apalagi nasional nanti. Saya pengennya sampai nasional.
Kan saya Amin, dukung. amin. Nah, kasih motivasi dong Pak buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Losara nih Pak. Anak-anakku, dunia ini tidak akan dengan mudah memberikan sesuatu kepada kita. Perlu kita perjuangkan. Jadi, ya kalian harus berjuang. Kalian harus punya cita-cita dan diperjuangkan itu. Tidak ada harta benda yang jatuh begitu saja di hadapan kita. Kita harus ada proses untuk mendapatkannya. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, ada beberapa pertanyaan dan request dari warga SMA Negeri 1 Losara. Boleh lah Pak, porak adain lomba mancing gitu Pak. Oh. Pas porak tuh Pak. Sangat boleh, Sangat boleh. sangat boleh. Nah, nanti pas porak. Koordinasikan aja. Iya, Nanti siap Pak, koordinasikan. siap. Nah, lanjut. Mungkin ini dari kelas 12 nih Pak. Pak Widya tahun ini semoga ngundang artis gitu. Ada hal yang perlu anak-anak ketahui ya, bahwa posisi sekarang ada surat edaran dari apa ya, saya lupa, dari Disdik, bahwa untuk Pawidya itu harus sederhana, temanya harus sederhana. Jadi kalau mengundang artis lux mewah, ya berarti itu tidak bisa. Karena dikhawatirkan membebani siswa. Karena dana sekolah nggak bisa buat itu mas, Gak bisa. nggak bisa buat kegiatan begitu. Mengundang artis bayar, paham ya artis dibayar berapa? Waduh, Iya, mahal seperti sekali. itu. Iya Pak. Nah, sebelum kita tutup, saran Bapak buat podcast ini ke depannya bagaimana supaya bisa berkembang lagi? Ya aktifkan lagi aja. Siap Pak. Terima kasih Bapak waktunya hari ini. Terima kasih juga yang sudah menonton. Saya Dene Beca Putra dari tim podcast pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.